Halo, apa kabar? Pernah ngerasa nggak sih, pas pulang ngajar tuh rasanya emosi terkuras banget? Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal alat yang ampuh banget. Bukan cuma buat bertahan, tapi buat benar-benar berkembang di profesi yang luar biasa ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng cara membangun kecerdasan emosional yang kuat. Coba deh kita lihat kutipan ini. Anda itu bukan termometer yang cuma ngikutin suhu kelas, tapi Anda adalah termostat yang ngatur suhunya. Kalau kita tenang, kelas jadi adem. Tapi kalau kita cemas, wah bisa nyebar kemana-mana. Metafora ini penting banget dan bakal jadi panduan kita hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari paham peran kita sebagai termostat emosi. Terus, kita akan bangun otot EQ pakai peta 7 Habits. Setelah itu, kita fokus ke penguasaan diri dan hubungan, baru deh kita lihat gimana semua ini jalan di dunia nyata. Jadi, apa sih artinya jadi termostat emosi? Gini, simpelnya, kondisi emosi kita itu yang nentuin atmosfer belajar. Saat kita kalem, murid-murid merasa aman. Saat kita lagi suntuk, seisi kelas bisa ikut ngerasain. Ini kan kekuatan yang luar biasa ya, sekaligus tanggung jawab yang besar juga. Terus, gimana caranya biar termostat kita ini stabil di suhu yang pas? Nah, jawabannya itu ada di kombinasi dua konsep keren ini. Kecerdasan emosional atau EQ sebagai ototnya dan 7 Habits sebagai program latihannya buat nguatin otot itu. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu bukan cuma soal jadi orang baik, tapi ini tentang jadi cerdas dalam mengelola perasaan. Kemampuan ini jadi fondasi buat semua interaksi yang efektif, apalagi di dalam kelas yang dinamikanya tinggi. Nah, Goleman ngebagi ini jadi 5 komponen utama. Sadar sama diri sendiri, bisa ngatur diri, punya motivasi dari dalam, punya empati, dan pastinya jago dalam keterampilan sosial. Inilah otot-otot yang mau kita latih bareng. Nah, ini dia ide besarnya nih. Kalau EQ itu adalah otot psikologis kita, maka 7 Habits dari Stephen Covey itu adalah program workout-nya. Ini bukan cuma teori, tapi benar-benar soal praktek dan cara bertindak sehari-hari. Oke, semua perjalanan ini mulainya dari dalam. Sebelum kita bisa memengaruhi orang lain, kita harus bisa menguasai diri sendiri dulu. Inilah yang disebut kemenangan pribadi, yang dibangun dari 3 kebiasaan pertama. Kebiasaan pertama ini fondasinya, jadi proaktif itu artinya sadar. Kalau di antara stimulus, misalnya murid yang ribut, dan respon kita, itu ada jeda. Nah, di jeda itulah kekuatan kita. Dengan pakai tombol jeda ini, kita melatih kesadaran dan pengaturan diri, biar nggak gampang reaktif atau baper. Kebiasaan kedua ini soal bahan bakar emosional kita. Kalau kita punya visi yang jelas, contohnya, saya ingin menginspirasi murid jadi mandiri, tugas-tugas yang paling capek pun jadi terasa ada artinya. Semuanya jadi nyambung ke sebuah tujuan yang lebih besar. Nah, habit 3 ini soal eksekusinya. Ini tentang punya disiplin buat fokus ke hal yang penting, kayak membangun hubungan baik sama murid, bukan cuma sibuk sama hal-hal yang kelihatannya mendesak. Ini kunci banget buat menghindari burnout. Oke, setelah fondasi diri kita kuat, baru deh kita siap buat membangun hubungan yang efektif dengan orang lain. Kita masuk ke fase kemenangan publik yang ditopang sama 3 kebiasaan berikutnya. Berpikir menang-menang itu lebih dari sekedar teknik ya, ini soal filosofi. Artinya, kita geser ego kita dan benar-benar peduli sama kebutuhan orang lain juga. Ini bisa mengubah potensi konflik jadi kolaborasi, baik dengan siswa, orang tua, maupun sesama guru. Nah, ini dia nih kuncinya. Kebiasaan kelima ini adalah latihan utama untuk empati. Dengerin buat ngerti, bukan cuma buat nyiapin jawaban. Inilah cara kita membuka pintu hati siswa. Kalau kita mau didengerin, ya kita harus dengerin dulu. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah puncaknya, sinergi. Ini terjadi saat kita udah cukup percaya diri untuk menghargai perbedaan, bukannya malah merasa terancam. Disinilah momen-momen ajaib terjadi, di mana 1 tambah 1 hasilnya bisa 3, 4, atau bahkan lebih. Oke, teorinya udah dapat, sekarang gimana prakteknya di lapangan? Gimana sih kebiasaan-kebiasaan ini beneran ngebantu kita di situasi penuh tekanan yang kita hadapi sehari-hari? Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya dengan jelas. Coba perhatikan, gimana setiap kebiasaan itu secara spesifik melatih komponen EQ tertentu. Ini tuh kayak peta jalan praktis buat pengembangan emosional kita. Jelas banget kan hubungannya? Coba kita masuk ke skenario nyata ya. Bayangin, jam 9 malam kita udah capek, tiba-tiba masuk WhatsApp berisi keluhan dari orang tua murid. Reaksi pertama kita mungkin pengen langsung membela diri kan? Tapi respon yang cerdas secara emosional itu beda banget. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, jeda. Jangan langsung balas pas lagi emosi. Lindungi dulu ketenangan kita.
Kedua, dengerin emosinya. Coba pahami perasaan di balik kata-katanya. Mungkin itu bukan marah, tapi khawatir. Ketiga, ajak jadi mitra. Validasi kekhawatiran mereka dan tawarkan solusi bersama. Ini bisa mengubah konflik jadi kolaborasi. Sebelum kita tutup, ada satu kebiasaan lagi yang jadi perekat semuanya. Kebiasaan yang bikin semua kebiasaan lain bisa terus berjalan dalam jangka panjang. Dan inilah dia, asah gergaji. Merawat diri itu bukan egois ya, tapi esensial. Mengisi ulang energi fisik, mental, dan emosional kita itu penting banget supaya kita tetap kuat. Ingat, kita nggak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Nah, sebagai penutup, coba deh tanyain ke diri sendiri. Apa satu tindakan nyata yang bakal Anda lakuin minggu ini buat mengasah gergaji emosional Anda? Karena guru yang kuat secara emosional akan menciptakan murid-murid yang kuat juga. Terima kasih sudah menyimak.